kalau misalkan kita bilang martabak aja loh sampai semahal itu gitu. Ya kita kasih solusi. Misalkan di beberapa franchise lain Mm-mm. itu ada yang namanya royalty fee. Kami tidak mengambil royalty fee. Hai teman semua, selamat datang di video perdana Ruang BK. Bersama saya Jessica. Hari ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, Bapak Eki, seorang Head of Marketing Martabak Hawaii. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana pagi, kabar Bu. Bapak hari ini? Baik. Oke, nah kita hari ini mau bicara tentang martabak nih. Kebetulan saya tahu Bapak kerja di Martabak Hawaii ya? Ya, Oke, di sana kenapa sih Pak? Kok saya tuh penasaran, kenapa kok bisa martabak Hawaii nih? oke baik. Sebenarnya perkenalkan dulu nama saya Eki Ahmad Basofi. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang terjun di dunia kuliner dari pekerjaan pertama saya setelah lulus SMA itu memang sudah di restoran. Jadi ya sudah hampir lama lah, hampir 5 tahun lebih sampai sekarang bisa bergabung di salah satu di kuliner perusahaan kuliner HW Group, kita sebut HW Group karena menjelang tahun 2022 ini akan ada beberapa inovasi-inovasi dari brand martabak Hawaii sendiri. Jadi kita sebut HW Group karena selain martabak Hawaii nanti ada dibangun brand-brand yang lain juga. Oh gitu. Nah, Ya, untuk martabak nih Pak, kita kan baik. sudah tahu ya, banyak martabak juga. Ya. Apa sih yang membedakan antara martabak Hawaii dengan martabak yang lainnya sih? Oke, kalau martabak Hawaii sendiri itu kan memang kita kalau misalkan kita bilang martabak terang bulan, oke orang sudah notice akan hal itu kan, sudah banyak penjual dan orang sudah oke itu jajanan atau cemilan yang bisa dinikmati kapanpun. Tapi biasanya memang malam hari ya, malam hari orang cari martabak dan terang bulan. Kalau misalkan kenapa martabak? Martabak sendiri adalah sesuatu kuliner legend ya. Jadi dari tahun 80-an, 90-an di Indonesia sudah marak martabak. Setelah itu, kenapa martabak Hawaii? Jadi martabak Hawaii sendiri kita buat untuk memberikan solusi kepada masyarakat, pada konsumen. Karena yang kita tahu ada beberapa brand-brand dari martabak itu sendiri yang memiliki harga yang cukup mahal. Oke. Jadi hanya beberapa mungkin kalangan yang bisa menikmati martabak yang enak dengan tekstur roti terang bulannya yang manis itu yang lembut, terus yang enak gitu lah ya. Terus dari martabak asinnya yang tebal isinya dan yang lainnya itu hanya bisa dinikmati dengan harga yang cukup tinggi, cukup mahal. Bisa bisa di range harga antara 100 sampai 200. Adalah brand tertentu yang memang menjual itu. Nah, martabak Hawaii sendiri lahir untuk menjawab solusi di masyarakat itu. Jadi kita juga jual beberapa produk premium, ada terang bulan martabak yang istilahnya jarang ditemuin di beberapa martabak-martabak yang kita sebut PKL ya, pedagang kaki lima. Di sana mungkin ya sudah terang bulan dengan topping original Mrs. Keju dengan rotinya yang kuning itu dan atau mungkin martabak asin dengan ya standarnya aja. Tapi kalau kami ada terang bulan yang kita bisa lihat di dalam rotinya itu ada ada campuran varian red velvet, Oke. ada varian pandan, ada varian taro. Jadi orang sudah bisa menikmati tidak hanya oh standar gitu aja terang bulan, ternyata bisa diinovasi sedemikian rupa gitu kan. Terus kita bisa menikmati varian-varian topping di dalamnya. Kalau misalkan ibu biasanya beli terang bulan, biasanya toppingnya kan meses, Iya. keju. Kalau di martabak Hawaii kita banyak sampai seperti Silver Queen, Nutella itu bisa masuk ke dalamnya. Dan memang di brand-brand lain pun juga menjual itu dengan topping-topping itu, tapi mereka lebih mahal. Kita menjawab itu, kita memberikan solusi untuk masyarakat, orang bisa menikmati martabak atau terang bulan yang premium dengan harga yang terjangkau. Oh, kalau boleh tahu nih, untuk range harga yang untuk martabak yang premium itu berapa ya? Kalau misalkan per daerah beda-beda ya. Oke. Karena kita kan
menghitung dari HPP. Setiap daerah ada harga yang tinggi, ada harga yang murah. Cuma kalau dari kita ratakan ya, kita ratakan untuk terang bulannya sendiri di angka 20 sampai 25. Itu yang original. Kalau yang varian rotinya yang ada red velvet, pandan dan aneka macamnya itu sekitar 30 sampai 35. Itu sudah dengan satu topping atau dua topping. Wow, itu bagus ya. Iya. Jadi kepingin beli nih. Heeh. Jadi karena memang kita ingin menjawab solusi di masyarakat sih, karena masyarakat memang martabak aja loh sampai semahal itu gitu kan. Iya, iya, Gimana? Ya kita kasih solusi, kita kasih yang masyarakat bisa konsumen bisa menikmati itu dengan harga yang terjangkau. Oh, wow. Oke, kalau kembali lagi nih ya, kita bicara tentang martabak. Nah, martabak ini termasuk martabak yang manis atau martabak yang asin? Atau dua-duanya? Kita dua-duanya. Oh, Dua-duanya. kedua-duanya. Ya, ya, ya. Oh ya, untuk martabak Hawaii ini, itu berdiri dari tahun berapa ya? Baik, kalau martabak awet sendiri kita flashback ke belakang ya. Saya mungkin bisa cerita dari awal terbentuknya. Jadi sekitar tahun 2000-an di atas ya 2000 2010 itu memang martabak dan terang bulan ini kan sangat populer saat itu di sampai sekarang sih di masyarakat dan lahirnya martabak awet sendiri tahun 2012. Jadi cikal bakalnya martabak awet sendiri memang sebelumnya owner kami founder kami Bapak Teddy Rahman itu memang bergerilya. Jadi bergerilya, berkuliner juga. Jadi senang traveling ya, bepergian gitu. Karena memang martabak dan terang bulan salah satu makanan favoritnya beliau. Oke. Makanan favorit dan makanan ini mudah diterima. Itu yang menjadikan oke kita pilih martabak awe untuk jadikan ide bisnis gitu. Ya. Oh, itu awal mulanya Ya, ya. 2012. Oke. Nah, kan banyak orang tanya nih ya. Mereka kan sekarang lagi heboh franchise. Nah, Oke. keuntungannya kita sih untuk buka martabak itu apa ya? Kalau boleh tahu. Untuk franchise-nya sendiri atau franchise martabak awe? Untuk franchise-nya dulu aja. Oke, kalau untuk franchise-nya sendiri, kalau kita misalkan buka franchise, itu keuntungannya yang pertama adalah relasi ya. Jadi kita juga kadang ada orang yang tidak tahu caranya untuk memulai bisnis dengan nanti ada ketakutan soal takutnya bisnisnya nggak laku atau bisnisnya nggak bisa jalan atau malah rugi dan yang lainnya. Dan yang saya tahu sih kalau misalkan franchise sendiri itu yang bisa dilakukan adalah untuk menggali potensi dalam diri si pelaku franchise-nya itu bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi. Jadi contohnya saya pengen franchise. Kenapa saya pengen franchise? Karena saya memang belum tahu bisnis apa yang mau saya buat gitu kan. Martabak Awe sudah punya nama, sudah apa namanya? Kita nggak perlu susah lagi untuk membangun bisnis dari nol. Oh, oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita buka franchise Martabak Awe, memang ada kontrak sih dengan kami franchisee dan franchisor. Kita sebut mitra itu franchisee, kalau kami sebagai franchisor. Oh, seperti itu. Ya, jadi lebih gampangnya itu kalau misalkan orang mau franchise, dia pengen bisnis dan langsung untung gitu sih. Oke, cepat balik modal. Nah, kan tadi bilang kita bicara tentang martabak Hawaii, oke? Nah, keuntungannya kalau kita pilih franchise untuk martabak Hawaii itu apa sih? Pertama keuntungannya misalkan di beberapa franchise lain itu ada yang namanya royalty fee. Jadi royalty fee ini adalah biaya yang dibayar setiap bulan oleh mitra kepada franchisor, kepada franchise pusat. Jadi berapa persen, tapi tergantung dari persetujuan. Biasanya ada yang 5% dari profit ya satu bulannya, ada yang berapa persen gitu. Tapi kalau kami tidak mengambil royalty fee. Keuntungannya di situ, tidak ada royalty fee yang dibayarkan ke pusat. Jadi murni 100% keuntungan itu untuk mitra. Oke. Itu yang menjadi keuntungan kami kalau misalkan franchise Martabak Awe.
Oke. Untuk kantor franchise-nya di mana ya kalau boleh tahu? Kita kantor franchise-nya ada di daerah Perak. Daerah Perak Ya, ya. Perak Utara, Teluk Amurang 2 nomor 9. Oh. Nah, sekarang untuk cabangnya Martabak HW itu sudah di mana aja sih? Kan orang-orang pasti Kalau bertanya nih. cabang sih saya bingung di mana karena sudah kalau misalkan dihitung ya, ini saya rata-rata aja hampir 80. Hampir 70 8 80 outlet se-Indonesia. se-Indonesia Ya, ya. kita yang paling jauh ada di NTT Kupang, Ha-ha. terus ada di Palu, ada di Jambi, ada di Aceh. Itu yang di luar pulau ya. Mm-mm. Ada di yang paling jauh yang barusan buka ada di Tobelo, Maluku Utara. Maluku Ya, Utara. jadi Jauh kalau ya. ya nyebrang ke utara lagi itu sudah Filipina. Filipina. Nama Oke. daerahnya Tobelo. Oh, wow. Ya, Nah, kita kalau untuk franchise itu kan biasanya disediakan apa aja sih? Kalau kita mau franchise martabak Hawaii, bahannya kah atau apanya? ya, kalau yang pertama kita alat-alatnya ya, Ya. alat-alatnya, terus desainnya dari kita semua include sudah desain interior, alat-alatnya, terus meja dan yang lainnya peralatan lainnya kita sudah support akan hal itu. Terus bahan-bahan untuk awalnya kita juga support. Oke. Kalau untuk yang di Surabaya sendiri nih, sudah ada berapa cabang? Surabaya sekitar 8-10 outlet. 10 out Ya, apa sorry? 8 outlet kan. Surabaya. Iya, iya, iya. Banyak ya. Ya, di Malang ada, di Kediri ada. Adapun jadi ini untuk ini panggilannya apa ya? Untuk Apanya? ada panggilan Untuk saya. untuk ini apa namanya? Viewersnya. Oh, belum ada. Oh, belum ada. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin lihat ini, jadi menguntungkan atau tidaknya itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi melihat kadang franchise kita mulai bisnis, bisnisnya nggak jalan, cari bisnis lain. Bisnisnya nggak ini cari kegiatan lain. Jadi sebenarnya dari diri kita sendiri. Contohnya saja di Kediri. Ya. Jadi Martabak Awe sendiri di Kediri itu 5 outlet, itu yang punya satu orang. Oh, satu orang. Satu orang dia sudah punya 5 outlet dan membuat perjanjian dengan kami eh, di Kediri hanya dia yang bisa membuka cabang. Oke. Nah itu kalau itu beda lagi. Jadi ini keuntungan ini sih, keuntungan dan kerja keras ya pastinya. Keuntungan dan kerja keras dari mitra yang awalnya satu outlet, awalnya dari Rombong yang di Kediri. Rombong dia jualan sendiri sampai dia punya 5 outlet premium semua. Dan omset rata-rata perharinya juga eh, bisa profit lah setiap 1 bulannya. Oke, berarti ini kita boleh satu orang tuh megang beberapa cabang gitu ya? Boleh. Tidak terbatas berarti ya? Tidak terbatas. Oh, wow. Nah, kalau kita sering bertanya-tanya nih, kita mau franchise nih ceritanya. Nah, untuk harga franchise sendiri itu berapa sih? Untuk harga franchise untuk sekarang ini kita ada di angka 75 dan 75. 65. Sebelum dari angka sebelumnya itu ada yang 90 sama 100. Karena memang kondisi pandemi dan kita menyesuaikan dengan masyarakat juga. Mereka juga bisa berbisnis, mereka juga bisa membeli martabak dan terang bulan yang sesuai budgeting di era pandemi ini. Oh, gitu. Jadi, itu untuk sudah include lokasi atau kita harus sewa lokasi sendiri? Oh beda, kalau lokasi nanti sendiri. Oke, itu lokasi yang menentukan siapa? Kalau lokasi yang menentukan itu dari kami. Jadi letak, terus strategisnya, geografisnya itu kami yang tentukan. Area-areanya mana aja. Jadi tidak sembarang tempat itu bisa di ACC. Untuk sembarang tempat tidak bisa di Ya, ACC. tidak bisa. Ada beberapa tempat sih yang memang harus jadi pilihan karena takutnya akan ya nanti orang tidak bisa melihat kalau itu bukan area yang keramaian kan susah juga untuk kita jualan. Oke, untuk area yang keramaian nih, standarnya apa aja sih kalau kita mau pilih lokasinya supaya di ACC langsung sama Martabak Hawaii itu? Oke, yang pertama adalah kalau misalkan di satu kota itu ada di tengah kota. Ya. Yang pertama ada di tengah kota, yang kedua dekat dengan lampu lalu lintas, dekat dengan area penyeberangan lampu lalu lintas, dekat dengan bank ATM,
dekat dengan swalayan. Mm-mm. Kalau kalau standarnya itu sih, karena kenapa kita pilih dekat dengan itu, karena di situ ada perputaran uang ya, Iya, di iya, iya. bank, di swalayan. Jadi menjadi potensi aja di situ. Oke. Berarti kita prosedurnya itu apa aja sih kalau kita mau franchise itu? Oke, prosedurnya yang pertama adalah kita UTJ dulu, uang Iya. tanda jadi dulu, Iya. terserah minimal 5 juta. Mm-mm. Setelah itu kita proses untuk permintaan bahan baku, Iya. terus permintaan untuk alat-alat dan yang lainnya mulai dibelanjakan. Setelah itu kita, kalau misalkan sudah semua, kita kirim separuh, kita Iya. kirim separuh beberapa alat di sana, dan kita minta untuk eh, apa namanya, DP 50%. Setelah DP 50%, semua alat jadi, desain interior ready, semuanya sudah ready semua, kita pelunasan. Setelah itu Oke. bisa grand opening, dan kita sebelum grand opening melakukan training dulu Iya. karyawan, Iya. perekrutan karyawan, training SOP-nya, pembuatan martabak dan terang bulan yang lainnya. Setelah itu kita mentraining untuk bagaimana konsep marketingnya, bagaimana kita buat orang itu tahu di sini ada martabak Hawaii ini. Gitu. Oh, jadi ada prosesnya ya Iya, untuk ada prosesnya. trainingnya ya. Oke, nah ini teman-teman, kalau bagi kalian yang mau franchise bisa dicoba ya untuk martabak Hawaii ya. Oke, untuk sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak Eki telah Sama-sama. menemani saya hari ini. Oke, teman-teman, see ya.